KRD Podcast, sahabat menuju sehat. Halo sahabat sehat, selamat datang di KRD Podcast. Kali ini bersama saya Dr. Baskoro, spesialis radiologi konsultan. Pada podcast kali ini kita akan berbincang terkait dengan kedokteran nuklir. Saya tidak sendiri, pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh Dr. Gani Gunawan, spesialis kedokteran nuklir MKes, yang akan menjadi narasumber kita. Salam sehat, Dr. Gani Gunawan. Salam sehat, Dr. Baskoro. Terima kasih, Dr. Gani Gunawan sudah menyempatkan diri di sela-sela kesibukannya untuk berdiskusi pada kesempatan kali ini. Saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan kedokteran nuklir. Mungkin sahabat sehat sudah sering mendengar kata-kata kedokteran nuklir. Tapi untuk lebih jelasnya, kita tanya ke narasumber yang sangat kompeten. Dok, sebetulnya kedokteran nuklir itu seperti apa sih, Dok? Ya, terima kasih Dr. Baskoro. Hai, salam sahabat sehat. Jadi saya akan menerangkan bahwa kedokteran nuklir adalah salah satu ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi inti atom yang dibuat menjadi radionukleida untuk pemeriksaan kesehatan, untuk menilai perubahan fisiologi dan biokimia pada tingkat sel dan molekuler, yang baik digunakan untuk pemeriksaan diagnostik, terapi, dan bisa digunakan untuk penelitian juga. Ya. Dulu dikenal kedokteran nuklir, tetapi saat ini ada kata-kata diagnostik molekuler. Yang dimaksud itu apa, Dokter? Karena kedokteran nuklir ini bahwa bisa sampai ke dalam molekul ke dalam sel, sehingga bisa menilai fungsi dari sel. Itu, Dokter. Oh, jadi sudah ada pengembangan lebih lanjut daripada kedokteran nuklir yang selama ini ada, ya, Dok? Iya, untuk beberapa terapi dan diagnostik yang lebih detail ke depannya sudah beberapa dilakukan penelitian oleh Batan dan perhimpunan kami. Dok, kalau mendengar kata nuklir, saya sendiri kadang orang awam pun pasti akan bertanya-tanya, pengobatan kok menggunakan nuklir? Soalnya kalau kita sering dengar nuklir itu berhubungan dengan bom nuklir seperti itu. Nah, dalam kasus ini, dalam pelayanan kedokteran nuklir ini, penggunaan nuklir itu seperti apa, Dokter? Ya, Dr. Baskoro, bahwa memang banyak pasien yang masih ketakutan dengan pelayanan kedokteran nuklir, di mana pasien yang kadang datang itu ke poli itu dia ketakutan. Dia sampai bilang jangan dilakukan pemeriksaan karena takut badannya hancur. Jadi kedokteran nuklir ini salah satu pemeriksaan yang aman karena sudah dipantau oleh Badan Tenaga Atom Nasional dan Internasional, di mana kita ada laporannya, radiasinya, dan menggunakan volume yang kecil dan ukuran dari partikelnya sangat kecil juga, sehingga mudah masuk ke dalam sel dan jarang menghasilkan energi, tetapi mempunyai nilai yang sangat baik itu untuk diagnostik, terapi, dan membantu para klinisi onkologi. Baik. Jadi sekali lagi bahwa tindakan ini aman ya, ternyata ya. Sangat artinya aman. Aman itu aman untuk pasiennya, juga aman untuk keluarganya. Karena ini kan tindakan yang memancarkan radiasi, radioaktif ya. Ketika pasien itu mendapatkan radioaktif, dia bisa memancarkan radiasi itu ke sekitarnya. Nah, ini bagaimana proteksinya supaya ini betul-betul aman untuk dirinya, juga aman untuk keluarganya, Dokter. Baik, Dokter. Kita untuk pasien agar aman dari pemeriksaan dan terapi kedokteran nuklir, kita edukasi dulu, Dokter. Untuk diagnostik sendiri memang radiasinya aman, bisa hilang dalam waktu 6 jam. Tapi ada juga pemeriksaan yang memang dosisnya diberikan itu sudah kecil. Nah, untuk terapi sendiri memang kita berikan dosis yang besar, kita berikan di kamar isolasi khusus, dari 1 orang 1, kita pantau tiap hari paparan radiasinya sampai aman untuk ketemu orang dewasa. Kalau untuk anak-anak kita tambahkan 1 hari agar lebih aman ke pasiennya. Dan paparan ini dapat
hilang dalam beberapa hari dengan dikeluarkan lewat saluran cerna dan makan. Maka pasien yang dilakukan terapi, pada khususnya pada terapi itu pasien harus banyak makan dan banyak minum. Baik, dokter. Jadi artinya ketika pasien itu sudah dibolehkan pulang, artinya itu berarti aman untuk keluarganya juga. Nggih. Kalau yang belum aman dirawat di rumah sakit Nggih, dengan pengawasan yang ketat. nggih, di kamar isolasi nggih, di kamar. Sebetulnya apa yang dialami pasien, dokter? Apa yang dilakukan oleh dokter Gani dalam melakukan terapi ini? Caranya bagaimana, dokter? Apakah disuntikan atau apakah diteteskan melalui mulut atau bagaimana, dokter? Baik, Dokter Baskoro, memang untuk terapi kedokteran nuklir ada 2 cara saat ini yang diberikan, yaitu dengan pemberian secara per oral, baik untuk diagnostik dan terapi, kemudian ada yang lewat injeksi. Per oral itu artinya diteteskan begitu ya, dokter? Nggih, ditetes. Ada yang dibantu oleh petugas, ada yang pasien minum sendiri. Memang kita sudah edukasi sehingga pasien paham dan dibilas beberapa kali. Baik. Selama ini yang lebih dikenal oleh sahabat sehat itu adalah bone scan yang dilakukan di kedokteran nuklir. Dokter Gani mungkin bisa menjelaskan, Dok, bone scan itu apa sih, Dok? Ya, terima kasih Dokter Baskoro. Untuk bone scan sendiri kita lakukan pemeriksaan dengan cara diinjeksi, kemudian pasien kita edukasi bahwa pemeriksaan ini akan di-scan 3-4 jam setelah injeksi, di mana radioaktif ini akan meresap ke dalam metas di tulang, sehingga saat dipindai di alat kami di gamma kamera SPECT-CT itu akan tampak lesi-lesi metas di tulang. Oh, jadi bone scan itu lebih untuk melihat penyebaran tumornya, Dok, ya? Yang khususnya ke tulang. Oh, jadi misalnya ada tumor di payudara, ada tumor di leher rahim. Dengan bone scan kita bisa tahu apakah tumornya itu sudah nyebar ke tulang mana gitu ya. Betul, tulang kepala atau tulang belakang atau tulang pinggul gitu ya, dokter ya? Betul, dokter. Jadi klinisi curiga ada metas ke tulang, kita bantu dengan bone scan, maka kita lihat dari kepala sampai ujung kaki, depan dan belakang. Kita evaluasi mana saja yang sudah tulang mana saja yang ada metasnya, gitu, Dok. Kalau bone scan berarti lebih ke arah diagnostik ya, Dok? Bukan untuk melakukan terapi. Betul, Dok. Nah, pertanyaannya sebetulnya tumor-tumor apa sih, Dok, yang bisa dilakukan terapi dengan kedokteran nuklir? Seperti misalnya kan seringkali ada gondok tuh, dokter. Ada gondok itu juga seringkali pasien saya mau dilakukan terapi nuklir. Nah, itu seperti apa, dokter? Terima kasih Dokter Baskoro, sahabat sehat. Yang dimaksud dengan terapi untuk keganasan, untuk salah satunya pada tiroid, itu hipertiroid atau Graves' disease bisa juga digunakan radioaktif dengan yodium 131 dalam dosis rendah, di mana untuk kanker tiroid bisa dilakukan dengan dosis tertentu, diberikan pasca operasi total tiroidektomi, pengangkatan kelenjar tiroid. Yang kedua, pada kanker neuroblastoma pada anak yang metas biasanya ke kepala, itu kita berikan injeksi di mana radioaktif akan menempel juga pada kanker neuroblastoma. Jadi pada intinya bahwa kita biasa lakukan diagnostik dulu. Apabila sudah nangkep, maka kita berikan dosis terapi. Yang lainnya yaitu terapi nyeri metas ke tulang. Jadi setelah bone scan, biasa kita lanjut dengan terapi samarium 153, di mana nyeri yang metas ke tulang itu akan berkurang, di mana cara kerjanya dia akan mengurangi ukuran lesi sampai 60%. Nah, hal ini akan menyebabkan nyeri akan berkurang sangat baik karena aktivitas pasien sendiri bisa bertambah. Yang ketiga, terapi yang baru ada hanya di beberapa rumah sakit Bandung dan Siloam, yaitu dengan CA prostat dengan lutetium 177 PSMA, di mana radioaktif akan meresap ke dalam CA prostat yang telah dioperasi, di mana sisa akarnya itu akan dihilangkan. Mungkin ke depan ada lagi yang lebih baik. Ya, saya kira menarik ini tadi pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Gunawan, bahwa
kedokteran nuklir bisa juga untuk terapi nyeri. Nah, nyeri yang seperti apa, Dok, yang mesti dilakukan dengan terapi kedokteran nuklir ini? Kan kita tahu ada derajat-derajat nyeri ya, kalau tidak salah ya. Ada nyeri yang ringan, nyeri sedang, nyeri berat. Nah, itu nyeri seperti apa yang mesti diterapi dengan kedokteran nuklir, dan nyeri karena apa saja yang bisa dilakukan pengobatan seperti ini? Ya, baik Dr. Baskoro. Nyeri yang biasa dilakukan di kedokteran nuklir yaitu nyeri yang karena metas ke tulang. Biasanya pasien sudah mengkonsumsi obat morfin atau MST. Di situ pasien akan sangat kesakitan. Nah, di kedokteran nuklir sendiri akan membantu dengan terapi tadi samarium 153 yang akan mengurangi ukuran lesi di tulang sehingga si nyerinya, derajat nyerinya itu akan berkurang. Jadi kita tidak mengukur derajat nyerinya berapa, tapi apabila ada metas di tulang terus dia kesakitan dengan MST itu tidak mempan, biasanya klinisi sudah mengirim ke kami, kan kita bantu, dan banyak keberhasilannya. Memang ada beberapa yang tidak berhasil, tapi hampir kesemuanya ingin diterapi lagi dan bisa diulang per 3 bulan. Oh, jadi untuk terapi nyeri itu tiap 3 bulan bisa diulang Bisa lagi. diulang. Tapi khusus untuk yang sudah ada penyebaran ke tulang ya. Jadi nggak bisa kalau misalnya ada tumor di sini, di leher, atau tumor di payudara yang nyeri, itu nggak bisa dengan terapi nuklir. Nggak bisa, harus di sidik tulang atau bone scan dulu, terus ada lesi atau metas di tulang, baru kita bisa berikan itu. Karena mekanismenya hampir sama antara pemeriksaan bone scan dan obat dari terapi samarium, itu mekanismenya sama. Yang satunya terapi bone scan itu tidak mengandung emitter beta, sedangkan yang terapi samarium mengandung emitter beta yang mengakibatkan bisa menghancurkan sel-sel metasnya itu dalam jumlah tertentu. Ya, kalau saya lihat pasien-pasien yang menunggu di kedokteran nuklir itu kan ada jarak-jaraknya ya, Dok? Ya. Berjarak 1 meter, kalau nggak salah ya. Itu kenapa? Karena pasien satu dengan yang lainnya memberikan radiasi, sehingga kita tempatkan duduk yang sedemikian aman dan nyaman untuk pasien, tetapi tidak keluar dari kaidah-kaidah keamanan dari pemberian terapi radioaktif. Ya, satu lagi, Dok. Tadi kan katanya pasien itu ada radiasi di dalam tubuhnya ya, Dok. Nah, bagaimana mengetahui pasien itu sudah tidak ada radiasinya dan boleh pulang ke rumah? Ya, terima kasih Dr. Baskoro. Jadi untuk pemeriksaan diagnostik, kita sebelum pulang yang diberikan dosisnya itu untuk diagnostik agak besar, memang kita lakukan pemeriksaan. Tapi kalau yang dosisnya kecil, seperti pemeriksaan Reno atau sidiktroid, memang kecil, itu sudah sama dengan alam. Jadi kita biasanya tidak lakukan pengukuran lagi. Tapi kalau yang agak besar, kita lakukan pengukuran, tapi itu pun sebenarnya sudah sangat rendah. Beda dengan yang diterapi. Kalau yang diterapi memang kita pulangkan dalam dosis paparan aman untuk bertemu orang dewasa. Dan itu pun dengan banyak makan, banyak minum, biasanya cepat untuk turun, kecuali memang di situ ada metasnya karena dia terretensi di situ, si radioaktifnya itu. Dan terretensi di situ, maka untuk kesempatan untuk radioaktif untuk memberikan terapi kepada masanya itu menghancurkan secara periodik. Ya, baik, sahabat sehat. Kita sudah berbincang dengan Dr. Gani Gunawan, spesialis kedokteran nuklir. Bisa saya simpulkan ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh kedokteran nuklir, seperti untuk diagnosis, tadi bone scan, untuk pengobatan tumor, juga untuk mengurangi nyeri yang sangat oleh karena adanya penyebaran tumor ke tulang. Dan bisa dipastikan bahwa semua tindakan kedokteran nuklir adalah aman karena sudah sesuai dengan kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Begitu ya, Dokter? Yeah. Baik, sahabat sehat, kita akhiri pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke candi, berfoto dengan latar belakang yang biru.
Ikuti terus media sosial RSUP Dr. Karyadi untuk mendapatkan informasi kesehatan terbaru. Saya Dr. Baskoro dan narasumber kita kali ini, Dr. Gani Gunawan, mohon pamit undur diri. Karyadi bangga melayani. Dadah.